wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maihi wassalatuhu wassalamuhu ala khatami anbiya'ihi wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi thumma amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi iki iku bab ing dalem mertelaken kalam. Wama lan mertelaken barang ya ta'allafu kang den susun opo al-kalamu kalam minhu saking ma. Jadi pada part lanjutan ini kita akan menjelaskan tentang kalam serta susunan-susunan kalam. Kalamuna utawi kalam ingsun iku lafzun mufidun lafaz kang maedahi. Kastaqim utawi lafaz kang maedahi iku kaya lafaz istaqim. Wasmun lan iku kalimat isim wa fi'lun lan kalimat fi'il thumma harfun mangka nuli kalimat harf al kalim utawi kalim. Wahiduhu utawi mufrade kalim iku kalimatun lafaz kalimah. Wal qaulu lan utawi qaul iku umum. Wa kilmatun lan utawi kilmah biha kalawan kilmah iku kalamun utawi kalam iku qad yu'am kadang-kadang den maksud. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, kalam kita atau kalam menurut ulama nahwu adalah lafaz yang memberikan faidah seperti lafaz istaqim. Kemudian ada juga yang disebut sebagai kalim, yaitu adalah ismun fi'lun summa harfunil kalim. Kalim adalah sebuah susunan daripada isim, fi'il dan juga harf. Kata kalim juga memiliki bentuk mufrad, yaitu wahiduhu kalimatun. Bentuk mufrad dari kata kalim adalah kalimah. Maka ismun fi'lun harfun disebut sebagai kalimat isim, kalimat fi'il dan kalimat harf. Wal qaulu am, dan sedangkan qaul itu bisa mencakup kalam atau mencakup kalim ataupun mencakup kalimah. Wakil matum biha kalamun qad yu'am, dan terkadang ada kalimah yang dimaksud sebagai kalam dan juga terkadang ada kalam yang dimaksud sebagai kalimah. Taib. Al kalamu utawi kalam al mustalahu kang den istilah alaihi ing atase kalam inda nuhati ing dalem nalika pira-pira ulama nahwu iku ibaratun ibarat anil lafzil mufidi saking lafaz kang maedahi faidatan ing faedah yahsunu kang apik apa asukutu meneng alaiha ing atase faidah. Kalam al-mustalah alaihi inda nuhati, kalam menurut istilah para ulama nahwu adalah sebuah ungkapan atau sebuah frase daripada lafaz al-lafzul mufid, lafaz yang memberikan faidatan, sebuah faidah yahsunu sukutu alaiha, yang mana orang yang mendengar dan orang yang mengucapkan paham daripada apa yang didengar dan apa yang diucapkan. Lalu dijelaskan kembali oleh Ibnu Aqil tentang definisi daripada al-lafzul mufid tadi. Falafzum moko utawi lafaz iku jinsun jenis yashmalu kang mengko opo jenis al kalama ing kalam wal kalimat lan kalimah wal kalimah lan kalim. Wa yashmalul muhmalalan mengko opo jinsun ing muhmal ka daizin kaya lafaz daiz wal musta'mal lan musta'mal ka amri kaya lafaz amr. Tadi dikatakan bahwasanya kalam itu lafaz, menurut ulama nahwu lafaz. Lalu lafaz itu apa? Lafaz itu adalah jenis yang mencakup tiga hal, yaitu yang mencakup kalam, yang mencakup kalimah, dan yang mencakup kalim. Dan insyaallah penjelasan tentang kalam, tentang kalimah dan kalim akan dijelaskan di syarah-syarah selanjutnya pada part kali ini. Lafaz uniknya juga mencakup antara muhmal dan musta'mal. Apa itu muhmal? Muhmal adalah kata atau kalimat yang tidak digunakan
atau tidak dipahami maknanya, seperti kata dais. Dais itu tidak digunakan dalam bahasa Arab dan juga tidak dipahami maknanya. Dan juga mencakup mustamal atau kata yang digunakan, ya digunakan karena dipahami maknanya, seperti kata amr gitu. Kemudian setelah lafaz, ya, definisi kalam selanjutnya adalah mufid, ya. Wa mufidun lan utawi mufid iku akhrajal muhmala, ngajabaken ing muhmal. Dan yang dimaksud mufid itu mengecualikan muhmal. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya kalam itu lafaz. Lafaz itu mencakup muhmal. Muhmal itu adalah kata yang tidak digunakan. Tetapi ya, lafaz tersebut muqayyad, diikat dengan kata mufid, ya, yaitu mengecualikan muhmal, sehingga ya kata muhmal itu tidak masuk ke dalam bagian kalam menurut ulama nahwu gitu. Kenapa? Dikarenakan ada kata mufid, ya, yang mengecualikan daripada muhmal, sehingga muhmal dibuang. Kemudian wa faidatan yahsunu sukutu 'alaiha, lan utawi lafaz faidatan yahsunu sukutu 'alaiha iku akhraja, ngajabaken al kalimata ing kalimah, wa ba'dal kalimi lan satengahe kalim, ya. Kemudian setelah lafaz mufid, ya, ketika ada kata mufid dibuang tadi muhmalnya, ditambah keterangan selanjutnya adalah faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Nah, ketika ditambahkan ibarah faidatan yahsunu sukutu 'alaiha pada definisi lafaz, itu mengecualikan kalimah dan kalim, sehingga yang tadinya lafaz itu mencakup kalimah dan kalim itu harus dibuang, ya. Sehingga dari definisi di sini, ketika dikatakan kalam adalah lafaz mufid faidatan yahsunu sukut, maka tersisanya adalah jenis yang mencakup kalam dan yang mencakup mustakmal. Nah, itu disebut sebagai kalam, ya. Jadi kalam adalah yang mencakup kalam itu sendiri. Dan insya Allah akan dijelaskan apa yang nanti dimaksud dengan kalam, dan juga yang dimaksud dengan mustakmal atau kata yang digunakan dan dipahami maknanya. Wa huwa lan utawi kalim iku matarokaba, barang kang den susun min salasi kalimatin, saking telung piro-piro kalimat, fa aksara malah luwih saking salas kalimat. Walam yahsuni sukutu alaihi, lan ora apik opo meneng alaihi ing atase kalim. Nahu samisale in qoma zaidun, lafaz in qoma zaidun maknane in lamun qoma wis ngadeg sapa zaidun ki zaid. Taib, kalim, ya, kenapa tidak masuk ke dalam kalam atau pengertian kalam? Ya, karena kalim adalah matarok kaba min salasi kalimat, memang tersusun dari 3 kalimat bahkan lebih. Namun masalahnya adalah persyaratan kalam itu harus faidatan yahsunu sukutu 'alaiha, sedangkan kalim lam yahsuni sukutu 'alaihi, tidak memenuhi unsur dipahami oleh pengucap ataupun dipahami oleh si pendengar. Seperti contoh kalim adalah in qoma zaidun. Lafaz in qoma zaidun itu terdiri dari 3 kalimat. Tetapi tetapinya adalah lam yahsuni sukutu 'alaihi, tidak bisa difahami, ya. Karena in qoma zaidun adalah jumlah syartiyah, yang mana jumlah syartiyah itu membutuhkan jawab syarat. Sehingga dikatakan in qoma zaidun maknanya adalah jika telah berdiri Zaid. Ya, kenapa? Gitu. Jika hanya terhenti dalam lafaz in qoma zaidun, ya kenapa begitu, ya. Jadi sehingga dalam hal ini dapat dipahami sementara kalam menurut ulama nahwu adalah yang mencakup kalam dan yang mencakup mustakmal, itu disebut kalam. Lalu apa yang dimaksud dengan kalam itu sendiri, ya. Wala yatarokkabu, lan ora den susun opo al kalamu kalam illa kejaba minismeni saking isim loro. Nahu samisale zaidun qaimun, lafaz zaidun qaimun maknane zaidun utawi zaid iku qaimun kang ngadeg. Au min fi'lin wa ismin, atawa saking fi'lan isim ka qoma zaidun kaya lafaz qoma zaidun maknane qoma wis ngadeg sapa zaidun ki zaid. Yang disebut kalam itu ya tadi lafaz mufid faidah yahsunu sukut 'alaiha. Tapi yang terpenting kalam juga adalah murakkab atau tersusun, gitu ya.
Dikatakan bahwasanya kalam la yatarokkabul kalamu. Kalam itu tidak tersusun kecuali dengan dari dua isim. Ya tentu bukan hanya sekadar tersusun, tetapi harus memenuhi unsur faidatan yasunus sukutu alaiha. Ya, dua isim tersebut contohnya adalah lafaz Zaidun qaimun. Jika dilihat dari konstruksi kalimatnya, Zaidun qaimun merupakan konstruksi daripada mubtada dan khabar. Ya, atau ada musnad dan musnad ilaih. Begitu juga konstruksi dari fi'il dan isim seperti qama Zaidun yang merupakan konstruksi daripada fi'il dan fa'il dan juga masuk ke dalam bab musnad dan musnad ilaih. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya kalam adalah lafaz yang memberikan faedah yang dipahami, kemudian seminimalnya kalam itu tersusun daripada musnad dan musnad ilaih. Waka qaulil musonnifi lan kaya ucapane Kiai Musonif, istaqim lafaz istaqim manane jejeg sira. Fa innahu moko satuhune lafaz istaqim iku kalamun murakkabun kang den susun min fi'li amrin saking fi'il amr wa fa'ilin mustatirin lan fa'il mustatir. Wa taqdiru lan utawi kira-kirane iku istaqim anta lafaz istaqim anta. Ya. Di sini musonif memberikan contoh dari kalam adalah lafaz istaqim. Nah, memang secara zahir istaqim itu terlihat seperti satu kata. Namun sebenarnya istaqim itu memenuhi unsur musnad ilaih. Mengapa? Karena istaqim merupakan susunan daripada fi'il dan fa'il. Nah, fa'ilnya ini fa'il mustatir atau fa'il yang memang tertutup. Jika takdir atau dikira-kirakan lafaznya adalah istaqim anta, ada fi'il dan juga fa'il, maka kata istaqim ya sudah cukup untuk menjadikan kata itu dimaksud sebagai kalam karena memenuhi unsur musnad dan musnad ilaih. Fastaghna maka ora butuh sapa musannif bil mithali kalawan mithal an ayyaqula saking arep ngucap sapa musannif faidatan yasunus sukutu alaiha ing lafaz faidatan yasunus sukutu alaiha. Faka'annahum moko kaya satuhune musonib iku kala wis ngucap al kalamu utawi kalam huwa iku utawi kalam iku al-lafzul lafaz al-mufidu kang migunani au maedahi faidatan ing faidah ka faidatin istaqim kaya faedahe lafaz istaqim. Ya. Kemudian fastaghna bil mithali an ayyaqula faidatan yasunus sukutu alaiha. Nah, jika kita melihat nazom gitu ya, hanya sebatas kalamuna lafzun mufidun kastaqim, tidak dikatakan faidatan yasunus sukut alaiha oleh Ibnu Malik. Mengapa? Ya karena seakan-akan Ibnu Malik itu mengatakan ya sudah, ya wis lah. Kalam itu adalah al-kalamu huwa lafzul mufid faidatan ka faidati istaqim. Ya kalam itu adalah lafaz yang memberikan faedah. Ya faedahnya itu seperti faedah lafaz istaqim karena istaqim sudah memenuhi unsur murakkab yang terdiri daripada fi'il dan fa'il. Wa innamalan angin mestine qala wis ngucap sapa al musannifu kiai musannif kalamuna ing lafaz kalamuna liuk lama supaya den weruh apa lafaz kalamuna. Liuk lama supaya den weruh apa anna ta'rifa satuhune pelanggaran innama angin mestine huwa utawi kalam utawi lafaz kalamuna ikulil kalami kedua kalam fi istilahin nahwiyina ing dalam istilahe piro-piro ulama nahwu la fi istilahil lughawina lan ora ing dalam istilah piro-piro ulama lughah. Ya, di bait ini dijelaskan atau diucapkan oleh Ibnu Malik kalamuna yang menggunakan lafaz kalamuna. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa nak di sini? Siapa yang dimaksud dengan nak di sini? Ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah nak menurut ulama nahwu, sehingga kalamuna bermakna adalah utawi kalam saking istilahnya piro-piro ulama nahwu atau bermula penjelasan kalam menurut ulama nahwu, bukan ulama bahasa. Ya. Di sini terjadi perbedaan antara ulama nahwu dan ulama bahasa, di mana ulama nahwu hanya melihat daripada sisi gramatikanya, sedangkan ulama bahasa itu secara universal melihat daripada sisi linguistiknya. Ya.
jika bisa kita terjemahkan bebas, terjadi perdebatan antara ulama gramatika bahasa Arab dan juga ulama linguistik bahasa Arab atau linguis bahasa Arab. Ya. Wa huwa lan utawi kalam filugoti ing dalam lugoh iku ismun ngaran likuli kedue saban-saban ma yutakallamu barang kang den ucap opo ismun bihi kalawan ma mufidan iku dadi maedahi kana ono opo kalam au ghairu mufidin atawa ora maedahi. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya ya kalam menurut ulama bahasa adalah ismun likuli mayutakalamu bihi. Ya, nama untuk segala sesuatu yang diucapkan gitu. Mau itu yang diucapkannya itu berfaedah ataupun tidak berfaedah, maka itu disebut sebagai kalam, atau bisa dikatakan kalam yaitu ya ucapan, larasan, sehingga diterjemahkan larasan menurut ulama bahasa gitu. Ini sungguh berbeda jauh dengan apa yang diistilahkan oleh ulama-ulama nahwu, karena ulama nahwu melihat ya secara gramatikanya ya secara semantiknya ya bahwasanya kalam itu ya harus lafaz mufid, harus memenuhi ada aturan baku ya agar sebuah susunan kata tersebut itu disebut kalam dalam bahasa Arab. Namun bagi ulama bahasa yang mengukur secara universal ya selama kata itu diucapkan baik memberikan faedah ataupun tidak memberikan faedah, maka itu disebut kalam dengan mana asalnya yaitu adalah larasan atau ucapan. Wal kalimulan utawi kalim iku ismu jinsin isim jenis. Ya. Kalim yang tadi kita singgung adalah isim jenis gitu ya. Isim jenis itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama isim jenis jam'i dan yang kedua adalah isim jenis ifradi. Apa itu isim jenis jam'i? Isim jenis jam'i adalah isim yang menunjukkan ya makna atas makna lebih daripada dua gitu. Yang membedakan antara isim jenis tersebut, antara isim jenis jam'i dengan mufradnya adalah adanya tamar butoh. Seperti kata bakorotun yang artinya sapi, bukan sapi betina. Bakorotun ya berarti mananya adalah sapi satu sapi, sedangkan jamaknya adalah bakor, dihilangkan tamar butoh. Nah, kalim ini adalah ismu jinsin jam'i, yang mana dia itu bentuk jamak, yang mana mufradnya adalah, nanti akan dijelaskan apa itu mufradnya. Wahiduhu utawi mufrode kalim iku kalimatun kalimah. Nah, tadi yang telah dijelaskan bahwasanya kalimah adalah isim isim jinsin jam'i ya, isim jenis jamak, yang mana yang membedakan antara bentuk jamak dengan bentuk mufradnya adalah tamar butoh. Jadi kalim itu adalah jamak, sedangkan mufradnya adalah kalimah, seperti itu. Sehingga kalau kalimah ya atau kalimah yang dibentukkan jamak bisa disebut sebagai kalim. Wahyalan utawi kalimah iku ima ada kalane ismun kalimat isim wa imalan ana kalane fi'lun kalimat fi'il wa ima harfun lan ana kalane kalimat harf. Ya. Tadi sudah dijelaskan kalimatun adalah bentuk mufrad atau bentuk tunggalnya dari kalim. Nah, kalau berbicara kalimah maka bisa jadi akan berbicara tentang isim, akan berbicara tentang fi'il dan akan berbicara tentang harf. Li'annaha kronos satuhune kalimah iku indalat selamun nuduhaken opo kalimah ala maknan ing atarse makna fi nafsiha ing dalam awake kalimah ghaira muktaronatin hale ora den sertai bizamanin kalawan waktu fahiya maka utawi kalimah iku alismu isim. Nah, jika ada sebuah kalimat yang memiliki makna ya namun maknanya itu tidak terpengaruh dengan waktu, maka kalimat tersebut disebut isim. Wa inik turinas lan lamun dan serta akan opo kalimah bizamanin kalawan waktu fahiya maka utawi kalimah al fi'lu iku kalimah fi'il. Dan jika ada kalimah ya yang sama yang memiliki makna namun harus atau terpengaruh dengan waktu, ya maka kalimat tersebut disebut dengan sebagai fi'il. Wa ilam tadullalan lamun ora nuduhakeun apa kalimah ala makna ing atase makna fi nafsiha ing dalam awake kalimah
Bal tetapi ne fi ghairiha ing dalam saliyane kalimah fahiya moko kalimah iku al harf ya. Jika ada kalimat yang tidak memiliki makna ya untuk dirinya ya, tetapi malah memberikan makna untuk selain dirinya, maka kalimat tersebut disebut harf. Wal kalimulan utawi kalim iku mataroka barang kang den susun min salasi kalimatin saking telu piro-piro kalimat fa aksara malah leuwih saking salas kalimat. Kakaulika kaya ucape sira in qama zaidun lafaz in qama zaidun. Manane in lamun qama wis ngadeg sapa zaidun ki zaid. Ada juga yang berpendapat kalim itu ya frasa. Frasa itu berarti hanya kumpulan kata saja. Kumpulan kata yang tidak jelas subjek predikatnya, yang tidak jelas maknanya, yang tidak jelas mufidnya, yang tidak jelas faidatan yang sunus sukutu alaiha. Ya, seperti lafaz in qoma zaidun ya. In qoma zaidun ini terdiri dari 3 kata. Namun ya tidak jelas, tidak mufid, tidak memberikan faidah karena in qoma zaidun adalah konstruksi daripada jumlah syartiyah yang membutuhkan jawab syarat. Wal kalimatulan utawi kalimah iku hiya utawi kalimah iku al-lafzul lafaz al maudu'u kang den pun papanaken limaknan kedua makna mufradin kang mufrad. Yang disebut kalimah adalah lafaz yang memang pada asalnya memiliki makna tunggal gitu ya, yang telah diletakkan pada asalnya untuk memiliki makna tunggal ya. Faqauluna moko utawi ucapane sira ya al maudu'u li ma'nan lafaz al maudu'u li ma'nan iku akhraja ngajabaken al muhmala ing muhmal kadaizin kaya lafaz daiz ya. Di sini dijelaskan kalimat tadi adalah al lafzu al maudu li ma'na mufradin. Nah, yang dimaksud dengan al-maudu li ma'nan atau yang diletakkan untuk makna itu mengecualikan muhmal, kalimat yang muhmal. Berarti yang dimaksud kalimat adalah kalimat-kalimat yang musta'mal. Baik itu isim, ya berarti isim yang musta'mal, fi'il yang musta'mal, dan harf yang musta'mal. Wa qauluna lan utawi ucapane sira iku mufrad. Lafaz mufrad iku akhraja ngajabaken al kalama ing kalam. Fa innahu moko satuhune kalam iku maudu'un den pun fa innahu moko satuhune kalam iku maudu'un den pun papanaken li makna ghairi mufradin kedua makna kang ora mufrad. Kata kalimat juga ya tadi disebutkan ada 5 makna mufrad, berarti maknanya adalah kalimah itu ya bukan kalam ya, karena kalimah itu menunjukkan mufrad sedangkan kalam itu tidak menunjukkan sesuatu yang mufrad atau yang tunggal. Tsumma mongko kari-kari dzakara wis nyebat sapa al musannifu kiai musannif rahimahu mugi-mugi ya maparing rahmat ing musannif sapa Allah Gusti Allah taala hale mahaluhur. Anal qaula satuhune qaul iku ya ummu ya ngliputi al jami'a ing sakabehe. Wal muradu lan utawi kang dimaksud annahu satuhune qaul iku yaqau tumiba alal kalami ing atase kalam. Annahu ya satuhune kalam qaulun iku qaul wa yaqau lan tumiba apa qaul aidon kalawan malih alal kalimi ing atase kalim wal kalimati lan kalimah. Annahu satuhune kalim lan kalimah iku qaulun qaul ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan qaul. Nah, kalau qaul ini ya umul jami, ngeliputi atau meliputi seluruhnya ya. Artinya kalam, kalim dan kalimah itu juga bisa disebut qaul, tidak ada persyaratan tersendiri. Sebagaimana qaul ya maknanya adalah ucapan gitu. Wa za'amalan was nginten sapa ba'duhum satengah pira-pira ulama anal asla satuhune asal iku isti'maluhu ngangge qaul fil mufradi ing dalem mufrad.
Dan sebagian ulama ada yang mengira-ngira bahwasanya asalnya qaul ya memang digunakan untuk lafaz yang mufrad begitu. Tsumma mangka kari-kari dzakara was nyebat sapa al musannifu kai musannif anal kalimata satuhune kalimah iku qad yuqsadu kadang-kadang dan maksud biha kalawan kalimah opo al kalamu kalam. Nah ini yang menarik. Nah ini penjelasan daripada tadi wakil matum biha kalamun qad yu'am. Sebab musannif mengatakan bahwasanya ya kalimat ya kalau tadi ketika kita berbicara kalimat itu adalah al-lafzul al-maudu li ma'nan mufradin ya, atau singkatnya adalah di situ ada kata mufrad yang mana mufrad itu akhrajal kalam mengecualikan kalam karena kalimah menunjukkan mana mufrad sedangkan kalam tidak menunjukkan mana mufrad. Namun wakil matum biha kalamun qad yu'am, ada kalimah yang terkadang-kadang disebut kalam gitu. Ini menarik, mufrad tapi masuk kepada sesuatu yang tidak boleh mufrad gitu. Kakaulihim kaya ucapane ulama fi la ilaha illallah ing dalam lafaz la ilaha illallah ya. Kakaulihim kaya ucapane ulama fi la ilaha illallah la ilaha illallah kalimatul ikhlasi ya, iku kalimat ikhlas. Jadi seperti ya lafaz la ilaha illallah ya, lafaz la ilaha illallah ini disebut kalam iya gitu. Namun para ulama sepakat untuk mengatakan lafaz la ilaha illallah ini adalah kalimat atau disebut sebagai kalimatul ikhlas begitu. Waqat lan kadang-kadang yajtami'u kumpul apa al kalamu kalam wal kalimu lan kalim fi sidqi ing dalam keleresan. Waqat lan kadang-kadang yanfaridu misah opo ahaduhuma sawiji saking kalam nan kalim ya. Terkadang kalam dan kalim ya tadi kalau dijelaskan kalau kalam itu lafzu mufid faidatannya sunus sukut kemudian murokabnya minimal mustad ilaih, sedangkan kalim itu tersusun dari 3 kalimat tapi tidak yahsunus sukut alaih. Tapi terkadang-kadang antara kalam dan kalim bertemu ya bertemu dalam suatu kebetulan ya, dan juga terkadang antara kalam dan kalim itu memang harus misah begitu. Famithalu ijtima'ihima maka utawi misale kumpul kalam lan kalim iku qad qoma zaidun lafaz qad qoma zaidun fa innahum maka satuhune lafaz qad qoma zaidun iku kalamun kalam li ifadati kedua atau krana maedahi kalam maknan ing makna yahsunu sukutu kang apik apa meneng alaihi ing atase kalam wa kalimun lan kalim lianahu krana satuhune lafaz qad qoma zaidun iku murakkabun den susun min salasi kalimatin saking 3 pira-pira kalimat. Nah, tadi dikatakan bahwasanya waqad yajtami'ul kalamu wal kalim ya, fisidqi kadang-kadang kalam dan kalim itu berkumpul dalam suatu kebetulan ya. Contoh lafaz qad qoma zaidun. Nah, qad qoma zaidun ini disebut kalam ya. Kenapa? Karena ada konstruksi di situ. Konstruksi apa? Konstruksi musnad ilaih, ada fi'il dan fa'il. Sehingga memenuhi syarat menjadi yahsunus sukut alaih atau dapat dipahami. Namun di satu sisi disebut juga kalim. Kenapa? Karena terdiri dari 3 kata. Kan persyaratan kalim tadi murakkab min salasi kalimat, yaitu qad qoma zaidun, ada 3 kata di situ. Wa mithalu infiradil kalimi lan utawi misale misahe kalim iku in qoma zaidun lafaz in qoma zaidun. Wa mithalu infiradil kalami lan utawi misale misahe kalam iku zaidun qaimun lafaz zaidun qaimun. Adapun contoh daripada ya kalim-kalim sendiri seperti lafaz in qoma zaidun hanya murakkab 3 kata saja tapi tidak memberikan faidah. Dan contoh daripada kalam-kalam tersendiri adalah lafaz zaidun qaimun yang terdiri dari 2 kata dan memberikan faidah.
Mungkin di part kedua sampai di sini dulu penjelasannya. Insya Allah kita akan masuk ke dalam part selanjutnya di lain kesempatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-mas'ulu ayyuwafiqani ila mardatihi wa ayyaj'ala amali khalisan liwajhihil karim wa ayyaktubani wa yaktubahu indahu